Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hervan Faldan Nur Rahman. Saya Maulana Arsyad Hasan Abdul Aziz. Kami berdua akan memaparkan mengenai tugas terkait mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika dengan materi yang pertama, parameter fluida, yang kedua, jenis-jenis aliran fluida, dan yang terakhir, konsep hidrolika. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Parameter fluida. Fluida adalah zat yang bisa mengalir, yang mempunyai artikel yang mudah bergerak dan berubah bentuk tanpa pemisahan massa. Fluida mencakup zat cair atau gas. Zat cair adalah fluida yang non-kompresibel, tidak dapat ditekan, artinya tidak berubah volumenya jika mendapat tekanan, kecuali untuk fluida yang berhubungan dengan tekanan transien misalnya pipa. Sedangkan gas fluida adalah yang kompresibel, artinya dapat ditekan. Besaran parameter fluida. Sistem MKS atau meter kilogram second diakui secara internasional untuk satuan sistem metrik atau SI. Semua besaran diturunkan dari 9 dimensi dasar, yaitu massa, panjang, waktu, temperatur, jumlah suatu zat, arus listrik dan intensitas cahaya, sudut bidang, dan sudut ruang. Pada aplikasi teknik sipil, hanya 5 dimensi dasar yang sering digunakan dalam perhitungan, seperti terlampir di slide selanjutnya. Ini di mana tabel dimensi besar dan satuannya. Untuk besaran panjang, satuan SI-nya meter dengan dimensi L. Untuk besaran massa, satuan SI-nya kilogram dengan dimensi dimensi M, dan seterusnya. Berikut beberapa dimensi turunan yang digunakan di mekanika fluida. Ini adalah tabel 2 di mana dimensi turunan dan satuannya. Untuk besaran percepatan atau A, satuan SI-nya itu meter per second pangkat 2 dengan dimensi LT min pangkat min 2 dan seterusnya sampai besaran volume, satuan SI-nya M pangkat 3 dengan dimensi L pangkat 3. Nah, ini dalam perhitungan mekanika fluida, angka yang terlalu besar dan kecil kerap menjadi masalah dalam penulisannya. Untuk mempersingkat penulisan angka, maka dapat digunakan awalan simbol di depan satuan besaran, seperti 3 kali 10 pangkat 5N menjadi 300 kN. Berikut adalah tabel melampirkan awalan. Yang kedua ada sifat-sifat fluida, sifat-sifat zat cair. Yang pertama, mempunyai permukaan bebas. Yang kedua, massa zat cair hanya akan mengisi yang diperlukan dalam suatu ruangan. Yang ketiga, zat cair tidak melawan perubahan bentuk. Yang keempat, zat cair tidak mengadakan reaksi terhadap gaya geser. Yang kelima, mempunyai rapat massa dan berat jenis. Yang keenam, inkompresibel atau tidak dapat termampatkan. Yang ketujuh, mempunyai kekentalan atau viskositas. Dan yang kedelapan, mempunyai kohesi, adesi, dan tegangan permukaan. Ya, selanjutnya densitas kerapatan. Cairan adalah suatu ukuran dari konsentrasi massa dan dinyatakan dalam bentuk kerapatan massa tiap satuan volume. Densitas dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama, mass density, satuan dalam SI adalah kilogram per meter pangkat 3. Untuk berat spesifik, rumusnya seperti itu dan satuan dalam SI-nya yaitu Newton per meter pangkat 3. Di mana G yaitu percepatan gravitasi dengan nilainya yaitu 9,81 meter per second pangkat 2. Lalu ketiga, specific gravity merupakan perbandingan antara density dengan berat spesifik suatu zat terhadap density.
atau berat spesifik suatu standar zat atau umumnya terhadap air. Jadi spesifik gravity tidak mempunyai satuan. Ya. Kemudian ada viskositas. Viskositas atau kekentalan dari suatu cairan adalah salah satu sifat cairan yang menentukan besarnya perlawanan terhadap gaya geser. Viskositas absolut atau koefisien viskositas mutlak. Ini merupakan sebuah ukuran resistensi internal. Viskositas dinamis ini ialah gaya tangensial persatuan luas yang dibutuhkan supaya bisa atau dapat memindahkan suatu bidang horizontal itu ke sebuah bidang lainnya. Di dalam unit velocitas atau velocity pada saat mempertahankan jarak di dalam sebuah cairan. Sedangkan viskositas kinematis ini merupakan suatu rasio antara viskositas absolut untuk kepadatan atau densitas itu dengan jumlah di mana tidak terdapat kekuatan yang terlibat. Viskositas kinematik tersebut bisa atau dapat dihitung dengan membagi viskositas absolut cairan itu dengan densitas massa cairan. Nah, ini bisa kita lihat nih. Di sebelah kanan ada rumusnya. Untuk rumus viskositas dinamis bisa dilihat, dan yang bawahnya itu ada rumus viskositas kinematis. Untuk yang ketiga, kompresibilitas. Kemampuan fluida adalah salah satu sifat fluida, yaitu seberapa mudah volume dari suatu massa fluida dapat diubah apabila terjadi perubahan tekanan parameter. Untuk zat cair, hubungan antara perubahan tekanan dengan perubahan isi dinyatakan dengan modulus menyeluruh K atau bulk modulus. Bisa dilihat gambarnya kompresibilitas fluida. Untuk benda padat, cair, dan gas. Untuk mencari bulk modulus, ini rumusnya. Perubahan tekanan dibagi dengan perubahan volume atau volume hasil. Kemudian yang kedua, jenis-jenis aliran fluida. Untuk yang pertama, jenis-jenis aliran fluida itu aliran laminer. Aliran dengan fluida yang bergerak dalam lapisan-lapisan atau lamina-lamina dengan satu lapisan meluncur secara lancar. Dalam aliran laminar ini, viskositas berfungsi untuk meredam kecenderungan terjadinya gerakan relatif antar lapisan sehingga aliran laminar memenuhi hukum viskositas Newton. Gambarnya bisa dilihat laminar. Gambarnya lancar, lapisan meluncurnya secara lancar. Kemudian yang kedua, aliran turbulen. Aliran di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami pencampuran serta putaran partikel antara lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari suatu bagian fluida ke bagian fluida yang lain dalam skala yang besar. Dalam keadaan aliran-aliran turbulen, maka turbulensi yang terjadi membangkitkan tekanan geser yang merata di seluruh fluida sehingga menghasilkan kerugian alirannya. Ini gambarnya bisa dilihat bahwa partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami pencampuran serta putaran partikel antar lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke bagian fluida yang lainnya dalam skala besar. Terus yang ketiga yaitu aliran transisi. Aliran transisi merupakan aliran peralihan dari aliran laminar ke aliran turbulen. Aliran fluida tersebut ditentukan berdasarkan bilangan Reynolds dengan konsep dasar di mana V yaitu kecepatan rata-rata fluida dengan satuannya M per D, kemudian D atau diameter dalam pipa dengan satuan M, dan Rho rapat jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, dan yang terakhir ada viskositas dinamik dengan satuan Nd per meter persegi. Ini bisa dilihat aliran transisinya.
Oke, masuk materi yang ketiga, yaitu ada konsep hidrolika. Konsep hidrolika merupakan satu topik dalam ilmu terapan dan keteknikan yang berurusan dengan sifat-sifat mekanis fluida, yang mempelajari perilaku aliran air secara mikro maupun makro. Mekanika fluida meletakkan dasar-dasar teori hidrolika yang difokuskan pada rekayasa sifat-sifat fluida. Dalam tenaga fluida, hidrolika digunakan untuk pembangkit kontrol dan perpindahan tenaga menggunakan fluida yang dimampatkan. Topik bahasan hidrolika membentang dalam banyak aspek sains dan disiplin keteknikan, mencakup konsep-konsep seperti aliran tertutup atau pipa, perencanaan bendungan, pompa, turbin, tenaga air, hitungan dinamika fluida, pengukuran aliran, serta perilaku aliran saluran terbuka seperti sungai dan selokan. Kata hidrolika berasal dari bahasa Yunani, yaitu hydraulikos, yang merupakan gabungan dari hidro yang berarti air dan aulos yang berarti pipa. Pada masa Romawi kuno telah dikembangkan beragam penerapan hidrolika, mencakup penyediaan air untuk umum, sejumlah akueduk, kincir air, pertambangan hidrolis. Romawi kuno termasuk golongan awal yang menggunakan prinsip siphon untuk membawa air melintasi lembah, serta menggunakan teknik tertentu bernama husing dalam pertambangan. Mereka menggunakan timbal dalam sistem pemipaan untuk suplai domestik dan umum, semisal pemandian umum pada masa itu. Pada masa kejayaan Islam, terobosan dalam mekanika fluida oleh fisikawan muslim semisal Abu Raihan Al-Biruni tahun 1973 1048 dan Al-Kazimi penemu keseimbangan hidrostatis pada tahun 1121 menghantarkan berbagai inovasi di bidang hidrolika dari insinyur-insinyur Arab dan para penemu. Kerajaan Arab telah menemukan sistem pengairan domestik semisal sistem pembilasan dan sistem transportasi air yang berdampak baik pada pertanian. Hidrolika adalah juga merupakan bagian dari hidrodinamika yang terkait dengan gerak air atau mekanika aliran. Ditinjau dari mekanika aliran terdapat dua macam aliran, yaitu aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Dua macam aliran tersebut dalam banyak hal mempunyai kesamaan, tapi berbeda dalam satu ketentuan penting. Perbedaan tersebut adalah pada keberadaan permukaan bebas. Aliran saluran terbuka mempunyai permukaan bebas, sedangkan aliran saluran tertutup tidak mempunyai permukaan bebas karena air mengisi seluruh penampang saluran. Dengan demikian, aliran saluran terbuka mempunyai permukaan yang berhubungan dengan atmosfer, sedangkan aliran saluran tertutup tidak mempunyai hubungan langsung dengan tekanan atmosfer. Seperti yang telah kita ketahui, air mengalir dari hulu ke hilir, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, kecuali ada gaya atau tekanan yang menyebabkan aliran ke arah sebaliknya, sampai mencapai satu elevasi permukaan air tertentu, misalnya permukaan air di danau dan permukaan air di laut. Perjalanan air dapat juga ditambah oleh bangunan-bangunan yang dibuat oleh manusia, seperti saluran irigasi, pipa, gorong-gorong, talang, sifon, dan saluran buatan yang lainnya atau kanal. Walau pada umumnya perencanaan saluran ditunjukkan untuk karakteristik saluran buatan, namun konsep hidrolikanya dapat juga diterapkan sama baiknya pada saluran alam. Apabila saluran terbuka terhadap atmosfer, seperti sungai, kanal, gorong-gorong, maka alirannya disebut aliran saluran terbuka atau aliran permukaan bebas. Apabila aliran mempunyai penampang penuh seperti aliran melalui suatu pipa, disebut aliran saluran tertutup atau aliran. Ya, itu sekian dari penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.